Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar. Ya, insyaallah kita akan menelaah dan membaca bersama-sama kitab yang banyak dibahas oleh asatidz kita, dan alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua. Dan sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui, bahwasanya Al-Muyassar jilid yang kedua ini ya, kurang lebih ya, ini sebagai pengantar dulu ya, bahwasanya isinya kurang lebih sekedar atau mungkin wawasan ya, tambahan-tambahan dari Al-Muyassar jilid yang pertama. Jadi di jilid yang kedua ini akan ada pembahasan ya, beberapa pembahasan yang tidak ada di Al-Muyassar jilid satu tentunya. Dan ya, ada banyak sekali ya pembahasan tentang huruf, kemudian faedah-faedah, dan tentu saja pembahasannya mudah, dengan bahasa yang mudah. Baik, dan sebagai muqaddimah ya, dan ya, isi dari Al-Muyassar jilid 2 ya, kurang lebih untuk ya, di atasnya pemula, karena untuk dapat sekedar membaca kitab, insyaallah Al-Muyassar jilid yang pertama, Al-Muyassar jilid yang pertama itu cukup untuk bisa membuat kita, atau kalau kita mungkin di Al-Muyassar jilid yang pertama, insyaallah ya, sebagian besar kitab bisa kita baca ya. Untuk jilid yang kedua ini ya, banyak sekali tambahan-tambahan, sekedar tambahan. Dan sebagai catatan, nanti di jilid yang kedua akan banyak, mungkin teman-teman sudah pernah belajar, akan ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, mungkin di sini di kitab lain ada pendapatnya demikian, misalnya tentang muannas mudzakkar. Oh, ini harusnya muannas, nanti mudzakkar. Di kitab ini muannas, kok jadi di sini mudzakkar. Kita sedang belajar Al-Muyassar jilid 2 sehingga kita taklid dulu. Ya. Adapun perbedaan pendapat nanti kita bahas ya, atau bisa dibahas di kitab-kitab selanjutnya lebih. Baik. Dan ya, insyaallah di sini pesertanya sudah pada advance semua ya, insyaallah, dan ya, dan sudah bisa baca kitab ya, insyaallah ya. Baik, kita langsung saja. Al-Muqaddimatu. Al-Muqaddimah ya, alhamdulillahilladzi, ya, penulis mengawali alhamdulillahilladzi anzal kitab Qur'anan Arabiyyan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Walladzi yassara Al-Qur'an, dan ya, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan Al-Qur'an dizikri, untuk ya, diingat ya, untuk dihafalkan, untuk diucapkan, la'allakum tafhamun, agar para manusia itu memahami. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil arabi al-mab'uts bi kitabin mubin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang berasal dari Arab, yang diutus dengan kitab yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat agung. Wa ba'd ya, fa inna hajatul muslimi, dan
keperluan, kepentingan, kebutuhan para kaum muslimin adalah ya, untuk mengetahui kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab adalah sangat-sangat urgent, sangat-sangat urgent ya. Karena dengan mempelajarinya menjadi sebab kita atau kaum muslimin itu memahami Al-Quran maupun Sunnah. Dan telah ya, Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengamalkannya. Ya. Wala yumkinu an nafhamahuma, dan tidak mungkin kita bisa memahaminya dengan ya, pemahaman yang sangat sempurna, yang sangat bagus, kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Selanjutnya, ya وما زال أكثر المسلمين يعتقدون أن قواعد اللغة العربية على جانب كبير من الصعوبة والتعقيد بحيث يتعذر على أي شخص أن يفهمهما ما لم يتخصص في دراستها. Dan ya, kebanyakan kaum muslimin itu senantiasa ya meyakini ya atau belakangan ini atau ya kebanyakan meyakini bahwasanya kok kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu sebagian besarnya ya itu isinya ya susah, rumit, dan dengan ini dan karena kesulitan ini ya, menghalangi setiap orang itu untuk memahaminya. Ya, ya, selama ya di sini ada malam ya takhassus fi dirasat. Ya, selama dia tidak takhassus ya tidak takhassus dalam mempelajari. Jadi di sini penulis mengatakan kalau belajar, kalau memang memfokuskan diri ya pasti bisa ya. Mafhumnya di sini ya. Ya mafhum mukhalafah. Ya. Kalau dia tidak takhassus ya nanti dia susah. Tapi kalau dia belajar ya pasti akan mendapat. Fahadha kitabu al-muyassari fi ilmi nahw. Nah, kita bisa baca al-muyassari atau al-muyassaru bisa. Muyassari fi ilmi nahw. Faqad wada'tuhu ibaratin sahlat. Dan aku ya, menuliskannya dengan beberapa ibarah yang mudah dan beberapa contoh yang banyak untuk memudahkan pemahaman. Terlebih lagi bagi para pemula dalam ya, pembelajaran ilmu nahwu. Dan hanya kepada Allah aku meminta amalan ini ya khalisatan. Ya, aku membuat kitab ini, menuliskan kitab ini ya, mudah-mudahan ya bisa ya, dengan dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat bagi kita ya, kita sebagai pembaca nanti di hari kiamat, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah sebagai ya, yang maha memberikan rahmat. Wa Sya'ban sanata 1436 Al-muallif Al-Ustaz Zakaria bin Ahmad ya, Al-Qari. Wallahu a'lam. Baik, kita langsung ya di halaman yang pertama. Ya, halaman yang pertama. Silakan dibuka halaman yang pertama. Dan sebelum kita mulai ya, kurang lebih Al-Muyassar jilid 2 ini ada kurang lebih ada 103 halaman. 100-an halaman. 107. Jadi insya Allah ya, kurang lebih kita akan menyelesaikan ya untuk efektifnya ya insya Allah kita akan selesaikan dalam waktu 3 bulan dengan range waktu atau durasi waktu efektif 1 jam ya kurang lebih 1 jam, dan kira-kira per halaman atau per pertemuan ya karena satu pekan itu 2 pertemuan sehingga bisa kita selesaikan dalam waktu ya 24 pertemuan ya 24 pertemuan sehingga satu pertemuannya kita alokasikan dengan ya, 5 atau 7 halaman ya 5 sampai 7 halaman kurang lebih ya, jadi ya, tidak terburu-buru insyaallah, yang penting kita bisa memahami yang ada di Al-Muyassar jilid 2 ini dulu.
itu sekedar aturan saja, biar kita bisa memanage waktu kita ke depan. Siapa tahu ada yang masih atau punya pembelajaran lainnya, sehingga kita punya target ya. 3 bulan, 24 pertemuan, kita bisa habiskan, selesaikan Al-Muyassar itu. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Baik. Halaman yang pertama, ya, mabahithu ilmin nahwi. Ya, pembahasan dari ilmu nahwi, ilmu nahwu. Ya, nahwu itu ya sebenarnya tidak keluar dari 3 pembahasan ini. Ya, jadi huruf, kalimat, dan jumlah. Ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Ya. Jadi mungkin sudah tahu ya di Al-Muyassar pertama. Baik, kita langsung lewati. Sementara pengertian al-harf adalah al-harf huwa ma yatarakabu minhul kalimah mithlu ba, ta, sa. Alhamdulillah ini sudah kita pahami bersama. Lanjut, al-kalimah adalah lafzun lahu ma'na mithlu aliyun yajlisu fi. Ya. Al-kalimah adalah lafal yang memiliki makna. Nah, nanti bisa kita bedakan ya. Mal farqu baina ma'na wa fa'idah. Hunaka farqun baina hadha wa hadha. Ada perbedaan antara makna dan fa'idah. Mungkin ada yang sudah atau mungkin berpikir Ali nggak berfaedah tapi memiliki makna. Maknanya apa? Ali. Ya. Namun kalau faedah ya, secara nahwu satu kali misalnya Ali itu tidak memiliki faedah. Apa faedah? Tapi makna jelas. Kecuali yang kita inginkan dari misalnya mengatakan Ali adalah huwa Ali. Namun kita hapus huwanya menjadi Ali. Nah, ini baru memberikan faedah. Ala kulli hal yang penting kita tahu maksud dari makna dan faedah. Karena nanti ada perbedaan ketika di pengertian jumlah. Lalu pengertian al-jumlah itu atau yang disebut dengan al-murakkab. Nah, ada istilah lain dinamakan al-murakkab ya. Sehingga kalau mungkin yang belum familiar dengan kata al-murakkab, nah itu nama lain dari jumlah. Ya. Atau istilah lain yang digunakan para ulama nahwu untuk mengatakan bahwa ini jumlah. Jumlah atau murakkab adalah ya, qaul yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Lifaidah yang memberikan faedah. Ya, sehingga orang paham, oh ini. Nah, ini contoh Nurus Syamsi. Ya, walaupun ini Nurus Syamsi ini masih belum ini ya, belum menjadi jumlah ya. Karena dia ya, mungkin yang dimaksud adalah murakkabnya tersusunnya. Karena ya, jumlah yang kita ketahui ya sebelumnya mungkin Al-Muyassar atau mungkin dia Al-Ajrumiyah ya, memiliki faedah. Ya, kalau bukan jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Namun Nurus Syamsi bukanlah jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Mohon ada pembahasan al-murakkab ya. Ada pembagian al-murakkab nanti sebentar lagi insyaallah kita coba. Tapi contoh selanjutnya kataba Muhammadun. Nah, di sini kita baca kataba Muhammadun, bukan kutub atau kitab Muhammadin ya. Muhammad ya telah menulis. Nah, maka di sini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Insyaallah mudah dipahami ya. Baik, sebelum kita lanjut ya insyaallah ya, kita maksimalkan pembelajaran kita di kelas ya, dalam waktu kurang lebih sejam ini, dan pertanyaannya bisa langsung bukan langsung, maksudnya bisa dicatat dulu sehingga tidak lupa, nanti bisa disampaikan mungkin di grup ya, bisa disampaikan di grup atau menghubungi admin ya, sehingga kita fokus di pembelajaran dulu, nanti bisa langsung disimpan pertanyaannya terkait materi, simpan dan tulis dulu apa saja, kemudian langsung di grup atau di type.
Kemudian ya aqsamul harf. Aqsamul harf ya pembagian huruf yang mungkin kita tahu juga ada dua, hijai wa mabani. Ya, atau hija atau mabani. Ya. Kemudian yang kedua atau ma'ani. Ya, hijai yang kita sudah tahu ya ada hamzah, ba, ta, ta. Kemudian ma'ani yang memiliki makna. Ya wa di sini bisa bermakna waw ataf berarti dan, au atau, tumma kemudian, min dari, ya, insyaallah paham ya. Kemudian ya aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah ya pembagian kalimat. Nah di sini ada ya kalau di Almiyah Sadil 1 hanya dibagi menjadi 3. Namun di sini ada pembagian yang keempat. Ada pembagian yang keempat. Adapun perbedaan, ya maksudnya ya, kalimat cuma ada 3, itu silakan ya sudah disampaikan di awal. Adapun tentang perbedaan ya kita taklid dulu saja dengan apa yang ada di Al-Miyasar gitu. Ya, pembagian kalimat ada isim, ada fi'il, ada harf, ada isim fi'il. Ya, ismun, ya, fi'il, fi'lun, harfun, wa ismun fi'li. Ada tambahan di sini ya, isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Nah, nanti akan ada penjelasannya di halaman selanjutnya. Silakan dibuka halaman kedua. Nah, ini penjelasan tentang isim, fi'il, dan huruf sudah dibacakan tadi ya. Insyaallah sudah paham. Nah, ini sekaligus menjadi ya, murojaah bagi kita. Ya. Dan ini menunjukkan betapa penulis memikirkan, ketika menulis itu memikirkan segala efek yang akan terjadi, atau efek yang akan masuk kepada tulab yang membaca kitab ini. Ya, setelah kita menyelesaikan Al-Miyah 1, ya, beliau mengawali dengan beberapa materi yang sudah dibahas. Dan ini sebagai bahan murojaah bagi pembaca. Ya, insyaallah. Al-awwal al-ismu. Ya. Isim, apa itu isim? Al-ismu wa madalla ala makna. Ya. Isim, ya, kalimat yang menjelaskan atas suatu makna. Fi nafsihi ghairu muqtaranin bi zamanin. Ya, namun tidak bersambung atau tidak berkaitan dengan waktu. Apa yang dimaksud dengan fi nafsihi di situ? Maksudnya fi nafsihi adalah ya, dia tidak membutuhkan ya, kalimat yang lain untuk dapat memberikan makna. Ya. Nah, di sini ada kata fi nafsi, dari dirinya sendiri ya. Pada dirinya sendiri. Maksudnya demikian ya. Insyaallah paham ya. Soalnya nanti akan ada penjelasan fi ghairi nafsi. Nah, kemudian yang kedua ya, atau alism memiliki contoh khalidun, farsun, darun. Ya, jelas insyaallah ya. Ya. Kemudian yang kedua al-fi'l. Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtaranan bi zamanin. Fi'il adalah kalimat yang menjelaskan atas suatu makna ya, pada dirinya sendiri ya. Kalau diterjemah letterless demikian ya. Dan berkaitan dengan waktu. Nah, nah di sini ada fi nafsihi lagi ya berarti dia memiliki makna dengan sendirinya tanpa harus membutuhkan kalimat yang lain. Ya. Kemudian ada tambahan yang berbeda dengan isim muqtaranan bi zamanin. Ya, sudah tahu ya, kita paham insyaallah. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, fi'il amr, ya, fi'il madhi untuk yang lapau. Ini kan zaman ya. Ada kaitan dengan zaman mudhari', ya, fil hal wal istiqbal. Ya, ada makna di situ bisa berupa makna sekarang dan juga makna yang akan datang ya. Contoh ja'a, ya, ja'a telah datang ya, ji'u sedang datang, ji'a. Kemudian yang ketiga ya al-harf. Ya, ji'a ini ya apa bisa berupa fi'il amr ya. Namun pemakaiannya ya termasuk jarang juga ya. Atau ji'a ini afwan,
fiil madhi majhul, ya, jia, datang. Kemudian yang ketiga al-harf. Al-harf, huwa madalla ala ma'nan fi ghairi. Nah, maksudnya fi ghairi nafsihi. Nah, dia harus bersambung dengan yang lain, ya. Berbeda dengan isim dan fiil tadi, ya. Insyaallah jelas. Contohnya hal, fi, ila, lam. Wa huwa salasatu aqsam, dan dia terdiri dari 3, ya. Ini mukhtasan bil isim, huruf jar, ya. Yang khusus untuk isim, contoh-contohnya adalah huruf jar, ya. Huruf jar hanya menempel pada, ya, pada isim saja, min, bi, min, ila, ana, fi, rubba, dan seterusnya, ya. Semoga masih hafal, ya. Kemudian yang kedua mukhtasan bil fi'il, khusus untuk fi'il, contohnya huruf penasab atau jazm, ya. Misalnya la nahiyah, misalnya la taqra, misalnya itu adalah penjazm. Huruf-huruf yang khusus untuk fi'il saja, ya. Kemudian yang ketiga mushtarakun baina al-asma'i wal af'ali. Contohnya huruf ataf, wa, waw, misalnya au, ya, huruf-huruf ataf. Nah, huruf ataf bisa menyambung antara jumlah, bisa menyambung fi'il, ya, bisa menyambung antar isim, ya. Baik. Insyaallah mudah difahami, ya. Kalau ini pelan-pelan dan bisa dipahami. Baik. Kemudian yang keempat, ya, ini pembagian yang, ya, yang tidak ada, yang belum ada, ya, di apa namanya, di Al-Muyassar jadi 1 maupun di Al-Ajrumiyah. Isim fi'il baru dibahas di pembahasan Mutammimah Al-Ajrumiyah, ya. Yang keempat ismul fi'il. Apa itu isim fi'il? Adalah kalimat yang menjelaskan, ya. Kalau di letter leg, ya, kalau ditanya huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu ala fi'lu, ya, yang menjelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh fi'il. Maksudnya bagaimana, ya, kalimat yang berperan atau memiliki makna seperti fi'il. Nah, kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu, ya. Memiliki makna seperti fi'il. Ghairu anna. Nah, kalau ketemu kata ghairu anna, nah, nanti mungkin di beberapa kitab yang lain, kalau ada ghairu anna, ini bermakna akan tetapi, namun, ya, itu terjemahan mungkin paling pas, akan tetapi, namun. Namun, ya, isim fi'il tersebut la taqbal alamatahu, tidak menerima tanda-tandanya, ya. Tidak menerima tanda-tanda apa, ya, baik isim maupun fi'il, ya. Tidak menerima tanda-tanda fi'il, ya. Punya kembali ke fi'il. Wa huwa ala salasati anwa', dan dia terbagi atas 3 jenis. Jadi isim fi'il maknanya fi'il, namun dia tidak menerima tanda-tanda fi'il, hingga disebut dengan isim fi'il. Kenapa isim? Karena ada beberapa yang menerima tanwin, ya. Beberapa isim fi'il yang masih bisa menerima tanwin, sehingga dinamakan isim namun bermakna fi'il, isim fi'il. Berbeda nanti dengan isim yang beramalan fi'il, ya. Itu nanti pembahasan yang lain, ya. Bahasan lain. Tapi yang pertama ismul fi'il madhi, isim yang bermakna fi'il madhi. Contohnya hayhata bimakna ba'uda. Apa makna ba'uda? Ba'uda jauh. Telah jauh, ya. Telah jauh. Hayhata lima tu'adun. Telah jauh dari kebenaran, ya, apa yang kalian janjikan. Apa yang dijanjikan. Kemudian, ya, syatan bimakna iftaroko. Syatan, ya, iftaroko, berbeda, perbedaan. Syatan bermakna perbedaan. Ya, kemudian yang kedua ismul fi'lil mudhari', isim yang memiliki makna fi'il mudhari'.
contohnya uffin bimakna atau dojjar artinya ya bosan, tidak mau, enggan, saya enggan. Tadajjar dari kata tadajjara ya tadajjaru. Ya. Kemudian ada dhamir ana jadi atadajjaru atau dajjaru ya, dhamir ana. Ya, aku bosan, aku tidak mau, aku enggan. Nah, dan yang semakna dengan itu. Ufin bermakna itu. Seperti ya dalam Al-Qur'an wala taqul lahum uffin. Uffin. Di sini sempat disinggung tadi ya. Uffin di sini ada tanwin, maka dia masih disebut isim. Ya, disebut dengan isim. Namun bermakna atadajjar. Kemudian bermakna atawajja'u. Atawajja'u, aku sakit. Tawajja'a yatawajja'u. Aku sakit. Ya, maksudnya ya, sering kita gunakan juga uslub ini ya, kata-kata ini ya dalam bahasa Indonesia. Ketika kita merasa sakit, ya, refleks pasti kita akan katakan Baik. Kemudian wai. Wai juga ini ya. Wai dimakna ata'ajjab. Ata'ajjab ini ya, saya kagum, ya, saya terkagum-kagum. Ya. Kalau mungkin di beberapa terjemahan akan bermakna aduhai, ya, aduhai. Wow, kalau misalnya. Wow, aduhai. Ya. Seperti dalam Al-Quran, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya, aduhai, sungguh mereka, ya, sungguh orang-orang kafir itu tidak akan pernah yuflih, itu beruntung. Ya, orang-orang kafir itu tidak akan pernah. Wai ka'an, dan situ wai aduhai. Ya. Kalau mungkin bahasa sekarang mungkin wow ya. Kemudian yang ketiga, ismu fi'il amri. Ismu fi'il amri, isim yang bermakna fi'il amr. Contoh soh, artinya uskut. Soh. Nanti ada juga yang sohin. Nah, ini nakirohnya. Tapi kalau soh, dia makrifahnya. Ya. Nanti mungkin pembahasan lebih lanjut bisa nanti buka di kitab Jami'ud Durus ya sebagai tambahan wawasan. Kemudian aminah bimakna istajib. Aminah maknanya adalah istajib. Ya, kabulkanlah. Allahumma amin ya Allah, tolong kabulkanlah. Kemudian ruwaida bimakna amhil. Ruwaida. Ruwaida amhil. Amhil itu ya tangguhkan, ya, tangguhkan, berikan tenggak waktu ya. Wa amhilhum ruwaida. Atau contoh lain misalnya ruwaida akhaka. Berilah tenggang waktu pada saudaramu. Ruwaida akhaka. Baik. Insyaallah jelas ya. Dan ini sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh, makanya sempat di awal ya, Ana bilang, Ana jelaskan bahwasanya di sini penuh dengan faedah dan juga wawasan baru ya. Sehingga untuk memperdalam lagi, misalnya penasaran ufin itu apa, akar-akar katanya mungkin bisa dicari di kitab-kitab yang lebih lanjut. Atau soh, misalnya soh itu bagaimana ininya sohin. Nah, di sini penulis memberitahukan bahwasanya ada pembagian yang lain. Contoh-contohnya demikian, demikian, dan demikian. Baik. Kita langsung ke halaman keempat. Halaman keempat, anwa'ul murakkabi. Anwa'ul murakkab. Nah, sebelumnya kan itu sudah singgung. Di sini ada penjelasan tentang al-jumlah atau murakkab. Sebenarnya jumlah bukanlah murakkab ya. Namun karena kita ada di sini, kita ada di menyasar, maka kita taklid sama penulis dulu.
Karena di halaman pertama dikatakan al-jumlatu awil murakkabu. Jadi kan ada kesamaan antara jumlah dan murakkab. Padahal ya sebelumnya kita pelajari jumlah cuma ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sehingga nanti di sini ada istilah murakkab. Apa itu al-murakkab? Nah, ya, anwa'ul murakkab. Nah, ya, perlu diperhatikan di sini ya. Ya, ini jadi salah satu tambahan yang mungkin yang harus diingat karena ini penting sekali. Ya. Yang pertama adalah ya, anwa'ul murakkab. Jenis-jenis murakkab. Yang murakkab kita jadikan istilah saja, kita tidak kita artikan. Wal murakkab, ya, murakkab ada 6 macam. Ya. Yang pertama, al murakkabul isnadi. Murakkab isnadi. Kita jadikan istilah lagi, namanya murakkab isnadi. Apa itu murakkab isnadi? Ya, murakkab yang tersusun atas musnad dan musnad ilaih. Murakkab yang tersusun atas musnad dan musnad ilaih. Dan ya, mungkin bertanya lagi, apa itu musnad dan musnad ilaih? Nah, gampangannya ya, musnad maupun musnad ilaih ya, kita definisikan musnad ilaih itu adalah mubtada dan fa'il. Mubtada dan fa'il. Ya, silakan ditulis. Musnad ilaih mudahnya adalah mubtada dan fa'il. Itu dulu. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Ya, silakan ditulis. Kemudian musnad ya. Mudahnya musnad adalah khobar dan fi'ilnya. Khobar dan fi'il. Ada? Nah, baik. Dan ya, musnad ilaih dan musnad. Nah, kan kita ketahui ya, bahwasanya jumlah terdiri dari dua. Ada dua ya, jumlah ismiyah, imma jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Sepakat ya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada maupun khabar. Tamam. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Berarti tadi jumlah ismiyah, musnadnya mana? Musnadnya adalah khabar. Musnad ilaih adalah mubtada. Adapun jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada juga fa'il. Maka fi'ilnya itu adalah musnad, fa'ilnya adalah musnad ilaih. Sampai sini insyaallah paham ya. Terbentuk kerangka berpikirnya. Nah, nanti kita terangkan bagaimana ini. Nah, musnad ilaih, musnad ilaih itu sesuatu yang ditetapkan. Sementara musnad adalah yang menetapkan. Maksudnya menetapkan, menetapkan, disandarkan atau menyandarkan itu apa? Nah, kita lihat ya. Contohnya, al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'. Ilmu itu bermanfaat. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Tamam? Al-ilmu nafi'an jumlah ismiyah. Maka tadi butuh mubtada dan khobar. Mubtada tadi musnad ilaih, khobarnya nafi'an berarti musnad. Nah, bagaimana menetapkan atau ditetapkannya? Nah, kita lihat. Ilmu itu apa? Ya, ilmu ya ditetapkan sebagai apa? Atau ditetapkan oleh kalimat apa? Kalimat nafi. Bisa juga al-ilmu nurun, maka nurun itu menetapkan ilmu tersebut. Paham ya? Insyaallah. Sehingga yang menetapkan adalah nafi'nya, yang membatasi. Oh, ilmu itu harusnya, atau ilmu itu apa sih? Oh, bermanfaat. Oh, ilmu itu apa sih? Cahaya. Paham ya? Insyaallah ya.
Mudahnya ya tadi ya, kalau musnad ilaih adalah fa'il dan mubtada, dan musnadnya adalah fi'il dan juga khabar. Kita lihat lagi di contoh yang lain. Qad aflahal mu'minun. Ya. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ada qad. Qad salah satu tanda fi'il. Ya, setelahnya pasti fi'il. Maka aflaha adalah fi'il, fi'il, dan al-mu'minun adalah fa'ilnya. Maka al-mu'minun di sini ya, tadi apa? Fa'il adalah musnad ilaih. Maka al-mu'minun kenapa sih? Ada apa al-mu'minun? Maka kita batasi, kita tetapkan. Oh, al-mu'minun ditetapkan sebagai ya, kaum atau orang-orang yang beruntung. Nah, ditetapkan kan? Dijelaskan, dibatasi atau ditetapkan. Maka yang menetapi atau menetapkannya, yang membuat si al-musnad ilaihnya ini tetap, ya si musnadnya, yaitu apa? Aflah, fi'ilnya. Jelas ya insyaallah. Wadih insyaallah ya. Maka yang seperti ini ya perlu kita ulang-ulangi lagi. Tadi diingat al-musnad ilaih fa'il dan mubtada. Sedangkan musnad fi'il dan juga khobar. Dan sehingga yang mungkin sudah mempelajari beberapa kitab yang lain, sehingga tanda isim yang paling nyata atau yang paling nomor satu adalah dia sebagai musnad ilaih. Nanti jangan kaget, wah kok tanda isim ada tambahan lagi musnad ilaih. Nah itu maksudnya. Karena yang bisa diterangkan adalah isim saja. Tidak bisa kita menerangkan fi'il. Uang perbuatan kok. Ya. Karena isim yang bisa kita terang. Musnad ilaih. Baik. Insyaallah jelas ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua al-murakkabul idhafi. Nah, ini mudah insyaallah. Murakkab idhafi atau kita sering katakan idhafah atau susunan idhafah. Huwa ma tarakkaba minal mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudah insyaallah. Rasulullah, Rasul jadi mudhaf, lafzul jalalah Allah menjadi mudhaf ilaih. Baitullahi, bait jadi mudhaf, lafzul jalalah Allah menjadi mudhafun ilaih. Mudah insyaallah. Yang ketiga al-murakkabul bayani. Nah, kita jadikan istilah lagi murakkab bayan. Apa itu? Ya, huwa kullu kalimataini. Setiap dua pasangan kalimat. Tidak harus pasangan akan tetapi ya dia bersusun ya, susunan. Hanya bahasa mempermudah saja ya. Setiap dua pasang kata atau kalimat yang urutan keduanya, kan ada dua pasang, tentu ada yang pertama ada yang kedua. Nah, yang kedua ini muwaddihatan yang menjelaskan makna yang pertama atau memperjelas, menguatkan atau memperjelas ya makna yang kedua. Dan dia terbagi atas tiga. Yang pertama murakkabun wasfi, yang kita tahu sifat mausuf atau na'at man'ut ya. Sifat mausuf ya, na'at man'ut. Apa dia? Ya, huwa ma ta'allafa minas sifati wal mausuf. Nah, sini penulis menggunakan kata sifat dan mausuf. Contoh ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dan hanya kepada Allah lah ya, perkataan-perkataan yang baik, amalan soleh itu akan terangkat. Ya. Akan naik ya. Yas'adu itu su'ada yas'ad. Ya, naik. Ya. Maka yang jadi syahidnya adalah di al-kalimut thayyib. Al-kalimut thayyib. Al-kalimu yang bagaimana ya? Kalimu di sini bermakna perkataan. Perkataan yang apa? Nah, maka dijelaskan oleh ya, sifatnya. Yang keduanya yaitu thayyib. Oh, kalimat yang baik.
kalimat yang ya, bagus, baik, amalan yang soleh, demikian. Insya Allah jelas ya. Dan yang kedua ya murakkabun taukidi, murakkabun taukidiyun. Nah, kalau ditambah seperti itu. Ya, sebelumnya tadi misalnya contoh yang lain. Contoh untuk murakkab wasfi ya banyak ya. Misalnya eh, faza atau naja sukses ya. Faza juga beruntung. Faza at-tilmidu al-mujtahidu. Nah, maka at-tilmidu di sini jadi fa'il dari fi'il faza. Nah, kalau kita sambungkan lagi ke murakkab isnadi tadi, berarti at-tilmidu dia jadi musnad. At-tilmidu al-mujtahidu. Al-mujtahidu ini menjelaskan dari al-mujtahidu tadi menjelaskan tentang at-tilmidu tadi. Kemudian yang kedua murakkabun taukidiyun wa huwa ma ta'allafa minal muakkid wal muakkad. Ya, ini ya taukid ya yang sering kita kenal dengan taukid. Contoh an-nasu kulluhum halka. Halka ya bukan halkai. Maka yang jadi syahid di sini adalah kulluhum. Kullu ya salah satu lafaz dari taukid ya taukid lafzi. Ya. Ini sebenarnya perkataan masyhur dari kalangan sufi ya. An-nasu kulluhum halka illal alimin. Atau illal alimun ya. Manusia itu semuanya binasa kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang alim, ulama. Maka di sini ya kulluhum di sini jadi muakkad. Muakkid yang muakkidnya adalah kullu, muakkadnya yang dikuatkan adalah an-nas. Atau misalnya contoh gampangnya lagi. Ja'a al-qaumu kulluhum. Ja'a al-qaumu kulluhum. Telah datang satu kaum semuanya. Nah, maka al-muakkid yang menguatkan adalah kullu. Sedangkan muakkadnya adalah apa tadi? Al-qaumu. Ya, bisa ya ditulis ya. Ja'a al-qaumu kulluhum. Baik. Kemudian yang ketiga, murakkabun badaliyun. Murakkabun badaliyun sering kita terjemahkan badal mubdal ya. Badal mubdal minhu. Ya. Sudah lewat ya. Al-Miyasal 1 selesai. Wa huwa ma yatarakkabu minal badali wa mubdalil minhu. Contoh, ya, qala al-imamu malikun. Al-imam ya, mubdal minhu. Malikun badal. Jelas ya insyaallah ya. Hanya ini ada namanya. Oh ternyata badal dan mubdal minhu ini ada namanya. Namanya murakkab badali. Murakkabun badali. Baik. Ya, kita selesaikan nih halaman 5 ini. Al-murakkabul atfi yang keempat, pembagian murakkab yang keempat yaitu murakkab atfi. Murakkabul atfi ya. Kalau kita sederhanakan jadi cuman ataf ma'tuf ya, ma'tuf atau ma'tuf alaih. Biasa kita kalau sederhananya bahasa Indonesianya atau mana ma'tufnya demikian. Contohnya ya Allahu wa rasuluhu a'lamu. Lafzul jalalah Allah di sini jadi ya, ma'tuf alaihnya ya wa rasuluhu ma'tuf. Ya. Itu sering kita katakan rasulu di sini ataf. Lafzul jalalah jadi ma'tuf. Ya. Jelas ya insyaallah. Mudah insyaallah. Kemudian yang kelima al-murakkabul mazji. Al-murakkabu mazji. Ini yang mungkin sudah lewat namun kita tidak tahu apa.
Murakkabul masji maksudnya adalah dua kalimat yang rukibata. Rukibata itu berarti disusun dan dijadikan satu kalimat. Nah, tadinya kalau dipecah bisa, namun ketika digabung menjadi arti yang lain. Kurang lebih seperti itu. Contohnya ba'labak. Ba'labak itu ya satu negeri ya, suatu negeri. Namanya ba'labak. Ada dua kata ya, ba sama labak. Kemudian baitul lahmin. Baitul lahmin ini ya bait itu apa? Rumah. Lahmin ya daging. Ya. Namun tidak demikian digabungkan menjadi Bethlehem. Bethlehem. Konon kabarnya ya tempat kelahirannya Nabi Isa. Palestina ya, Palestina, Bethlehem. Kemudian Sibawai. Ada Siba dan juga Wai. Namun dijadikan satu nama saja Sibawai. Ini namanya jadi satu nama. Baik, insyaallah jelas ya. Dan demikian intinya dia dua kalimat namun dijadikan satu. Contoh lain Hadramaut misalnya. Hadramaut. Dan al-murakkab masjid ya kita al-murakkabul masjid ini kita taklid sama orang Arab dan ini sering-sering buka kamus, banyak menelaah, ya kita bisa tahu. Penyebutan ini, adapun penyebutan ini kenapa kok disebut ya ini sebagai pengetahuan kita. Oh, ternyata ada pembagian murakkab seperti ini. Kemudian yang keenam al-murakkabul adadi. Al-murakkabul adadi yaitu ya al-murakkabul adadi ini kaitannya dengan angka ya. Kaitannya dengan angka. Al-adadu itu angka. Ya, huwa kullu adadain, dua angka kana bainahuma harfu atfin. Yang dari setiap dua angka di situ atau di antara dua angka tersebut terdapat huruf ataf. Namun muqaddar ditakdirkan. Ada namun tidak terlihat. Kalau mungkin bahasa kerennya adalah imajiner ya. Ada namun tidak terlihat ya. Contoh wa huwa min ahada asyara ila tis'ata asyara. Maksudnya bagaimana ya? Dia ya, murakkab al-adadi ini, murakkabul adadi dari nomor 11 hingga angka 11 hingga 19. Contohnya misalnya ya, Ja'a ahada asyara rajulan. Ja'a ahada asyara rajulan. Maka ahada asyara di sini ya dia murakkab adadi. Dia ada huruf ataf di situ ya, namun muqaddar. Ahada wa asyara. 1 dan 10, maksudnya 11. Hanya untuk 11 sampai 19. Misalnya ja'a tis'ata asyara rajulan. Atau ja'at tis'a asyrata imra'atan. Demikian ya. Insyaallah ya jelas ya. Intinya tentang angka 11 hingga angka 19. Adapun di atas itu misalnya Aishrun, nah, misalnya Ja'a salah satu wa Aishrun rajulan. Setelah datang 23 laki-laki maka ini bukan murakkab adadi karena dia wawunya tersebut ya. Dan dia juga bukan 11 hingga 19. Teman, jelas ya insyaallah ya. Baik. Kita cukupkan dulu pelajaran kita. Jawab sebisa mungkin. Dan diulangi lagi kalau masih belum paham. Diulangi lagi rekamannya. Insyaallah ini mudah ya.
mudah sekali. Hanya perlu diulang lagi dan dimurajaah lagi. Jika lupa-lupa ingat di Al-Muyassar jilid yang pertama dimurajaah lagi, atau di Al-Ajurumiyah mungkin silakan diulang lagi. Baik. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datang dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Karena mohon ampun kepada Allah akan hal tersebut. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan juga partisipasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.